Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Pada minggu yang lalu sudah dibahas tentang nasihat Rasulullah SAW kepada orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Jadi Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan beberapa pesan terkait dengan etika orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Pesan Nabi ini sangat penting supaya tidak terjadi salah paham atau membenturkan antara syariat dan hakikat. Karena fakta di lapangan seringkali ketika orang memahami hakikat kemudian seolah-olah dihadapkan dengan syariat maka terjadi konfrontasi sehingga menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW ini saya kutip, itu sudah memberikan pesan yang pertama yaitu hadis Nabi yang berbunyi, nahnu ma'asyirul anbiya umirna an nukalliman nas qadra ukulihim. Nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi, berarti tidak hanya Nabi Muhammad, pasti maksudnya adalah nabi-nabi terdahulu. Umirna, kami diperintah, anukallima, untuk berbicara, annasa, pada umat, pada kaum, qadra ukulihim, sesuai dengan akal mereka. Jadi artinya berdakwahlah sesuai dengan akal audien, akal publik, akal masyarakat yang bisa memahami hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi mafhum khulafah dari hadis ini, kalau kita misalnya menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh publik, pasti akan menimbulkan masalah itu. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, ma hadasa ahadun kauman bihadisin la yablughuhu ukulahum. La yablughuhu ukuluhum fa'il illa kana fitnatan alaihim. Ma hadasa ahadun kauman, tidak boleh seseorang bicara pada satu kaum, pada satu komunitas bihadisin, dengan pembicaraan, dengan omongan, layab luguhu ukuluhum, yang tidak layak lamu, bukan layab luguhu ukuluhum, yang tidak bisa menjangkaunya akal mereka. Jadi jangan sampai kita bicara pada satu kaum, kemudian kaum ini akalnya tidak bisa menerima. Contoh terkait kajian-kajian hakikat, yang ini perlu pemahaman yang utuh, bentuknya, konstruksinya seperti apa,
ya, supaya paham secara utuh. Kalau paham secara utuh, maka akan tahu bagaimana prakteknya secara benar gitu. Jika seseorang bicara dengan pembicaraan yang tidak bisa dipahami ya oleh akal publik ya, illa kana fitnatan alaihim, tidak ada lain kecuali akan menjadi fitnah alaihim, atas mereka. Jadi Nabi sudah mengingatkan bahwa ya orang-orang yang sudah paham ilmu hakikat harus bisa menempatkan secara proporsional. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya batin dizahirkan kemudian disalahpahami oleh pengikutnya, dan dampaknya tidak ada lain adalah illa kana fitnatan alaihim. Jadi Nabi sudah mengingatkan terkait etika ya bagi orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Kemudian sabda Nabi yang ketiga ya, inna minal ilmi kahiatil maknun la ya'lamuhu illal alimuna billah. Sesungguhnya ya termasuk bagian dari ilmu ya, ini yang dimaksud adalah ilmu batin atau ilmu hakikat. Kahiatil maknun, seperti ya, sebuah permata. La ya'lamuhu illal alimun, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang alim billahi, dengan Allah. Artinya ilmu-ilmu hakikat ya, seperti yang ada di dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini ibaratnya mutiara. Dan orang yang mengerti mutiara ini ya ahlinya, yaitu al-alimuna billah atau arifina billah. Kalau orang umum ya belum tentu bisa paham. Ya, apalagi sampai kita menyampaikannya ya tidak secara tepat ya, sehingga dikhawatirkan menimbulkan salah paham. Kemudian Imam Ghazali juga menguatkan ya di dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya dilarang mendohirkan rahasia-rahasia yang bersifat batin itu, karena pemahaman ya kaum atau publik ya itu terkadang tidak mampu memahaminya. Jadi di sini perlu sikap bijak kita dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan ajaran hakikat. Kemudian Abu Hurairah mengutip ya hadis Nabi tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ma fadlakum Abu Bakrin bi kasrati syam wala bi kasrati sholatin walakin bi sirri qarra fi sadrihi. Gitu. Menurut hadis Nabi ya, ini Nabi memberikan apresiasi ya kepada kesalehan lahir batinnya Sayyidina Abu Bakar. Tidak mungkin orang yang selever Sayyidina Abu Bakar ya, kalau tidak saleh lahir batin itu mampu mendampingi Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan sulit. Bahkan seluruh harta bendanya itu digunakan untuk backup perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa sampai Sayyidina Abu Bakar bisa demikian dahsyat? Gitu. Ternyata Nabi memberikan apresiasi. Keutamaan Sayyidina Abu Bakar ya di antara kalian itu bukan karena banyaknya puasa dan juga bukan karena banyaknya sholat, akan tetapi walakin bisirin, yaitu Abu Bakar memiliki kekayaan rahasia ilahiyah yang melimpah ya,
qarra fi sudrihi, yang disembunyikan dalam dadanya. Artinya Sayyidina Abu Bakar itu banyak tahu ya peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya salah satu zikir yang paling populer di Tarekat Naqsabandiyah yaitu zikir Ismuddad, itu pun sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah, hadis ini menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya dalam mengamalkan ajaran-ajaran hakikat terkait dengan rahasia ketuhanan, beliau sangat rapi. Berkaitan dengan syariat lahiriah, ya beliau ngikuti semua sesuai dengan ketentuan syariat lahiriah yang dicontohkan oleh Nabi. Akan tetapi di dalam diri Sayyidina Abu Bakar punya rahasia ketuhanan yang ini tidak pernah disampaikan kepada siapapun dan itu disembunyikan untuk dirinya sendiri. Karena Rasulullah SAW itu ya Sayyidul Arifin, ya pemimpinnya para arifin billah, apa yang tersembunyi di balik dada Sayyidina Abu Bakar Nabi tahu. Maka keluarlah ya dawuh Nabi tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau mampu menyembunyikan rahasia-rahasia ketuhanan. Jadi artinya bahwa orang yang mengamalkan ilmu hakikat pada era Nabi itu sudah ada dan beliau sangat rapi, yaitu contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Kemudian selanjutnya ya, ini ucapan dari Syahal bin Abduh At-Tastari ya, bahwa lil alim salah satu ulumin ya, orang yang berilmu itu ada 3 tingkatan ilmu. Yang pertama ilmu dohirun, yaitu ilmu dohir. Ilmu dohir itu ya ilmu fikih, ilmu yang berkaitan dengan syariat. Yubattiluhu li ahli dohir. Ilmu dohir ini ya diberikan sepenuhnya kepada ulama-ulama dohir. Ya, seperti para santri yang belajar mulai dari ilmu nahwu shorob ya sampai ilmu fikih ya, komplit semua, itu semua posisinya masih masuk pada kriteria ilmu dohir. Kemudian yang kedua wa ilmun batinun, yaitu ilmu batin. La yambagi idharuhu illa li ahli, tidak boleh untuk diungkapkan ya illa li ahlihi, kecuali kepada ahlinya. Jadi ilmu batin ini istilah lain adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tentang rahasia ketuhanan. Setelah memahami ilmu rahasia ketuhanan, maka seyogyanya jangan diungkap di publik kecuali kepada ahlinya. Ahlinya itu ya yaitu orang-orang yang memiliki ketertarikan batin, ingin ngaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hakikat. Lah, untuk belajar ilmu batin, apakah harus ada syarat paham ilmu syariat dulu? Ya, tentu ya tidak, sebab bisa jadi orang yang diberikan anugerah ilmu zahir itu terkadang terhijab, sulit untuk bisa menerima ilmu batin. Maka yang ideal adalah orang yang telah faham ilmu zahir tapi merasa batinnya masih kering, batinnya masih kosong, akhirnya mencarilah ilmu
batin ya. Jadi setelah dia paham ilmu dohir, merasa kering, merasa galau, kemudian mencarilah ulama-ulama yang mengajarkan ilmu batin. Setelah mendengarkan, hatinya cocok, kok pas. Nah ini yang disebut rezeki ilmu lahir dan ilmu batin. Itu. Maka kalau syaratnya ngaji ilmu batin ini harus paham kitab kuning dulu, ya nggak ada yang ngaji. Atau nunggu dia harus paham syariat dulu, ya nggak ada yang ngaji. Tapi menariknya ya, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi yu'til hikmata mayyasha. Itu. Ini saya baca di muqaddimah kitab Tadbiratul Ilahiyah karya Ibnu Arabi. Kenapa Ibnu Arabi menulis ayat ini? Ternyata faktanya orang yang doyan ilmu hakikat itu terbatas. Itu. Maka yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan al-hikmah, yaitu ilmu-ilmu batiniah, ilmu-ilmu asrar ilahiyah. Man itu kepada siapapun yasha yang ya Allah berkehendak atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang batiniahnya ya ketarik kemudian ingin ngaji ilmu-ilmu hakikat, nah, ini pertanda bahwa ada frekuensi yang sama, ada rezeki yang dirasakan, yaitu berupa anugerah ilmu batin. Ketika sudah paham ilmu batin, ternyata tidak ada pemahaman yang berlawanan dengan ilmu dohir. Jadi kayak merasa bahasa Jawa itu tumbuh oleh tutup ya. Kalau diibaratkan itu keris dan warongko, keris dan wadahnya. Jadi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan baik gitu. Ini ibarat ilmu lahir dan ilmu batin. Nah, cuma di sini penegasannya la yang bagi idharu illa li ahlihi. Jadi tidak boleh untuk diungkapkan kecuali kepada ahlinya. Kemudian yang ketiga yaitu wa ilmun huwa bainahu wa bainallah. Ini adalah ilmu ma'rifah. Ilmu yang menjadi rahasia pribadi seorang salik ya dengan Allah. Jadi ilmun huwa bainahu wa bainallah. Ilmu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini disebut ilmu ma'rifah yang sudah dirasakan ya. Layat haruhu li ahadin, tidak perlu dizohirkan, dinyatakan kepada siapapun, karena ini sebagai rahasia ilahiyah, cukup diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemakrifahan ya yang diperoleh para salik atau para arifin billah itu ya rahasia individual antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu untuk diungkapkan kepada yang lain. Jadi dari 3 klasifikasi ini ya, bagi orang yang belum paham posisi ilmu hakikat ya, akhirnya kita menjadi ngerti bahwa ilmu itu tidak sebatas ilmu syariat, ilmu dohir, ilmu tekstual, tapi ada ilmu batin, yaitu yang berkaitan dengan rahasia-rahasia ketuhanan. Dan yang ketiga adalah ilmu ma'rifah yang menjadi rahasia seorang salik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini mu'alif mulai memberikan penegasan ya, soal etika, yaitu dengan mengutip makalah dari para arifin. Ifsa'u siri rububiyah kufrun, itu membongkar rahasia ketuhanan, kufrun itu kufur. Jadi jangan sampai
kita membongkar rahasia ketuhanan di ruang publik ya dengan audien yang tidak paham, kemudian kalimahnya ini ya menyebabkan fitnah. Ya, ini seperti pada zaman Syekh Siti Jenar dulu gitu. Jadi murid-murid yang belum paham konstruksi ilmu hakikat ya sebatas dia mendengar kemudian dia menyimpulkan bahwa dirinya Allah. Kemudian dia menyatakan, "Hei tunggu, Allahnya sedang lari." Nah, kalimat seperti ini diakibatkan karena salah paham. Dan ini membongkar rahasia ketuhanan. Maka hukumnya ya ketika seseorang mendohirkan ilmu batin ya maka dihukumkan yaitu kufrun. Makalah ini juga dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mishkatul Anwar ya, juga memberikan penjelasan bahwa etika setelah kita paham ilmu hakikat ya disembunyikan secara rapat ya, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang membuat orang tidak paham apalagi membuat fitnah. Dan ini apa yang disampaikan oleh Nabi kemudian makalah-makalah arifin itu sampai sekarang teruji gitu ya. Artinya kalau ada orang belajar ilmu hakikat kemudian lantas menerabas atau melanggar etika ini ya itu pasti akan menghadapi masalah. Itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian berikutnya ya. Ini hadis Nabi lagi. Ini saya sampaikan supaya kita paham, oh iya ternyata argumentasi ilmu hakikat itu sumbernya dari hadis Nabi gitu, bukan sekedar dari para ulama-ulama muhakkikin gitu. Nabi bersabda, "Atuhaddisun nas?" Apakah kamu akan berbicara an-nasa pada manusia bima lam tashilhu ukulahum? Apakah kamu akan berbicara dengan manusia dengan sesuatu yang tidak sampai pada akal mereka? Aturiduna, apakah kamu ingin ayukadzibuwah, kamu ingin mendustakan Allah wa rasuluhu dan utusan Allah. Jadi ini juga warning ya, jangan sampai ya berbicara di hadapan manusia tapi dengan pembicaraan yang tidak bisa diterima oleh akal mereka. Nah, terus Nabi mengingatkan, kalau cara dakwahmu seperti itu berarti kamu ingin mendustakan Allah dan Rasul. Karena orang-orang yang salah paham ya dalam memahami ilmu hakikat seperti muridnya Siti Jenar yang ngaku Allah, akhirnya kan rusak tatanan syariat. Oh ini toh ilmu dari Nabi Muhammad gitu kan. Itu. Contoh lagi ya ini buat contoh masa lalu aja ya masa sekarang juga banyak sebenarnya contoh-contohnya. Seperti pengikutnya Syekh Siti Jenar yang memahami mutu anfusakum qabla an tamutu ya. Matilah dirimu sebelum kamu mati. Ini maksudnya itu adalah matikan hawa nafsumu dengan riyadhah mujahadah sebelum kamu mati secara hissi, mati secara jasmani. Tapi oleh pengikutnya Syekh Siti Jenar ini dipahami bahwa kita ini sesungguhnya mati ya, kita di dunia saat ini itu dianggap oleh pengikutnya Syekh Siti Jenar mati. Setelah kita mati beneran
itu baru kita hidup. Gitu. Nah, dari pemahaman ini kemudian terjadilah aksi ya di tengah masyarakat, yaitu mereka berupaya bagaimana bisanya caranya cepat mati. Ya, mereka ada yang melakukan perampokan, kemudian mencopet, mengganggu orang, tujuannya supaya dibunuh gitu. Karena dia meyakini setelah dia dibunuh atau mati, itu dia baru merasakan kehidupan yang hakiki. Nah, pemahaman seperti ini kan diakibatkan pemahaman yang tidak utuh. Sehingga dampaknya ya terjadi penyimpangan, yaitu pemahaman kepada murid-muridnya. Kalau ini kemudian berkembang luas, apa dampaknya? Orang akan berkata, oh, apakah itu ajaran Nabi? Apakah itu ajaran Allah dan Rasulnya? Maka tidak ada lain, jika terjadi seperti ini berarti ya Anda mendustakan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan yaitu menyampaikan ilmu-ilmu yang tidak tepat atau sehingga menimbulkan salah paham ini. Itu. Kemudian penguat lagi, ini dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini seorang sahabat yang memiliki banyak ya, hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Ya, termasuk 5 besar perawi hadis itu ya salah satunya Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, jadi ini levelnya masih level para sahabat Nabi. Jadi kalau Abu Bakar tadi Nabi sendiri yang menyampaikan apresiasinya, sekarang ini Abu Hurairah sendiri. Hafidtu, aku menghafal min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wi'a aini, ya, 2 wadah. Jadi artinya Abu Hurairah itu hafidtu itu menghafal ya. Karena zaman dulu itu kan nggak ada pulpen, nggak ada kertas, nggak ada laptop, nggak ada HP, sehingga sabda Nabi atau firman Allah yang melalui Nabi itu ya, didengar oleh para sahabat. Misalnya turun ayat sekian, ya para sahabat langsung menghafal. Abu Hurairah langsung menghafal. Nah, tapi tidak semua itu Al-Quran. Ada yang berkaitan dengan ajaran-ajaran hakikat. Ini sumbernya juga dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah menyampaikan, aku menghafal. Berarti kan menghafal itu kan mendengar dari Rasulullah kemudian dihafal. 2 wadah ilmu, ya. Wi'a ini minal ilmi, 2 wadah ilmu. Fa amma haduhuma, adapun salah satu wadah ilmu, fa bayantuhu, aku sudah menjelaskannya. Yaitu semua hadis-hadis yang diriwayatkan ya, an Abi Hurairah ya, itu semua yang bersumber dari Abi Hurairah itu sudah disampaikan semua kepada para sahabat yang lain gitu. Maka kalau kita lihat di kitab Bulughul Maram ya, kitab Bukhari, kitab-kitab hadis yang lain, kalau ada an Abu Hurairah ya itu berarti ilmu-ilmu yang diperoleh dari Nabi langsung dihafal oleh Abu Hurairah, dan itu semua sudah disampaikan. Wal akharu, dan satu wadah yang lain, lau bayantuhu, andai aku menjelaskannya, ya, menjelaskan ilmu yang lain ini, lakuti amini hadal hulkum, niscaya ya leherku ini akan dipotong ya. Gitu. Artinya kenapa dipotong? Ya karena dianggap
menyampaikan kalimah-kalimah yang memiliki potensi yaitu dianggap kafir gitu. Karena kalau ajaran hakikat itu disampaikan dengan kalimat-kalimat tertentu, ya itu bisa menimbulkan orang menganggap itu kafir. Ya, contoh sederhananya yang pernah terjadi yaitu kalimat al-halaj ana al-haq. Ya. Ana al-haq kalau bagi orang-orang yang belajar ilmu hakikat, istilah al-haq itu bisa dipahami. Gitu. Jadi kata Allah dan kata al-haq itu beda. Dan para ulama muhakkikin untuk menyebutkan wujud yang sifatnya itu tajalli atau madhar itu menggunakan al-haq. Maka ketika al-haq menyatakan an al-haq, bagi para ulama muhakkikin paham. Ya karena dia ini sebagai madhar, kenyataan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi ulama syariat ya dilihat secara hitam putih. Ana artinya adalah aku, al-haq ini dipahami secara syariat secara umum adalah Allah Tuhan. Nah, ketika dipahami aku adalah Tuhan, maka jatuhlah hukum zahir, berarti dia ngaku Tuhan, berarti sama dengan dia kafir. Itu. Ini maksudnya kalau Abu Hurairah sampai mengucapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari Rasulullah, ya tidak selektif betul dalam menyampaikannya, niscaya Abu Hurairah pun akan menghadapi yang sama, yaitu akan dipotong lehernya. Ini artinya bahwa Abu Hurairah juga mendapatkan anugerah ilmu-ilmu hakikat. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu ungkapan Sayyidina Zainal Abidin bin Al-Husain. Ya. Sayyidina Zainal Abidin ini putranya Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Zainal Abidin ini putranya Sayyidina Husain yang pernah ikut pergi bareng ya dari Madinah ke Karbala bersama 72 dzurriyyah Nabi. Ya, ketika di Karbala dikepung ya kurang lebih 3.000 pasukan dan syahidlah Sayyidina Husain dan keluarga yang lain. Lah Sayyidina Zainal Abidin ini yang lolos, yang selamat. Dan menariknya ya, ketika Sayyidina Zainal Abidin kembali ke Madinah, orang yang memotong kepalanya yang mulia ya Sayyidina Husain ini ya itu datang ke rumahnya di Madinah. Kemudian apa yang terjadi? Orang yang datang ke rumah Sayyidina Zainal Abidin kaget. Apa dia nggak kenal saya ya? Kok saya dihormati, dilayani sebagai tamu? Nah kemudian orang ini memberanikan diri. Karena orang ini kabur ya, karena dia dicari oleh pihak dari Muawiyah ya, karena sebenarnya kejadian ini tidak diinginkan. Gitu. Kemudian dia bertanya, apakah kamu tidak kenal saya? Gitu kepada Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin menjawab, aku kenal wajahmu dan kamu yang ya membunuh bapak saya. Gitu. Tapi kenapa kamu menghormati saya demikian dahsyat? Gitu. Karena ajaran kakekku mengajarkan yang demikian. Jadi artinya tidak ada dendam, tidak ada kebencian yang masuk ke dalam zatiyah dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen tahu ya dzurriyyah Ali Baiti ya, itu
sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an, wa yutahhirukum tathhiro. Jadi benar-benar Allah itu menyucikan batiniahnya dengan tathhiron, penyucian yang benar-benar bersih lahir batin. Sehingga bisa dilihat buktinya ketika Sayyidina Zainal Abidin bisa dibayangkan ya, didatengin tamu ini yang membunuh, bahkan yang menggorok kepalanya Sayyidina Husain. Ya pasti semua anak akan emosi, akan marah gitu. Tapi Sayyidina Zainal Abidin luar biasa. Kenapa? Karena wa yutahhirukum tathhiro. Jadi bisa dibuktikan kalau ngaku dzurriyyah Nabi ya ciri-cirinya kalau ayat Al-Qur'annya ya wa yutahhirukum tathhiro. Kemudian di level prakteknya ya akan muncul akhlakul karimah yang meneladani lahir batin akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri ini ya itu bisa mafhum mukhalafahnya berarti jauh dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Al-Qur'an wa yutahhirukum tathhiro itu. Karena juga Imam Ghazali juga mengkritik di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali mengkritik 3 orang. Pertama itu yang dikritik Imam Ghazali bukan ulama tapi memakai baju ulama. Jadi dia pengen banget dipanggil ulama gitu. Padahal dia nggak ada ilmunya gitu. Kemudian yang kedua, bukan dzurriyyah Rasul, ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Nah, kemudian yang ketiga, bukan sufi tapi pakai pakaian sufi, ngaku-ngaku sufi. Itu. Jadi kritik Imam Ghazali di Ihya juz 2 ini sangat relevan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi kita jangan sampai tertipu ya orang-orang yang ngaku ulama hanya modal sorban tapi keilmuannya enggak ada. Karena yang disebut ulama yaitu ya al-alim al-alamah. Dia warasatul anbiya. Kemudian selain memiliki ciri-ciri ilmu ya akhlakul karimahnya itu. Kemudian yang kedua yang dikritik oleh Imam Ghazali itu tadi fenomena zaman Imam Ghazali itu sudah ada. Orang yang bukan dzurriyyah ngaku-ngaku dzurriyyah itu sudah ada. Nah, makanya dikritik oleh Imam Ghazali. Dan itu kan abad 13 ya. Sekarang abad 21 juga saya kira nggak jauh beda gitu. Karena apa yang dikritik oleh Imam Ghazali berarti fenomena itu terjadi pada Imam Ghazali. Dan yang ketiga ini yang menarik ya, fenomena ya orang yang pengen dianggap sebagai sufi gitu ya, tapi sesungguhnya dia bukan sufi. Karena kalau sufi yang sejati itu memiliki kriteria yang sangat ketat. Ya. Pertama menurut Tanbihul Muhtarin Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni itu kan harus paham ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu hukum. Sebab bagaimana mungkin menjadi orang sufi tidak memiliki kapasitas pemahaman ilmu-ilmu hukum tentang syariat Islam. Bagaimana dia akan menentukan antara hukum lahir dan batin? Kalau tidak memiliki penguasaan yang baik, pasti dia akan mencampur aduk. Sehingga kalau ada fenomena ya orang ngaku sufi kemudian aneh-aneh ya sampai pada akhirnya tarikus syariah karena background dasarnya ini sudah lemah. Sehingga dampaknya pasti akan muncul perilaku yang aneh-aneh. Kalau kita melihat sufi yang hakiki ya lihatlah Syekh Junaidi Al-Baghdadi, lihatlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lihatlah Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya. Semua tertib, ya lahir batin tertib. Argumentasi nas Quran adanya kokoh, argumentasi
zuknya juga kokoh karena beliau semua merasakan teori-teori yang ada di dalam ilmu tasawuf itu. Jadi jangan mudah terpesona dengan tampilan-tampilan karena ini sudah dikritik oleh Imam Ghazali ya abad ke-13 itu. Kembali ke ucapan Syekh Sayyidina Zainal Abidin ya. Beliau menyatakan ya, inilah aktumu min ilmi jawahirahu ya. Kaila yaro dzalika du jahlin fayuftinuna. Sesungguhnya aku ya, menyembunyikan yaitu keindahan-keindahan ilmu, mutiara-mutiara ilmu. Jadi beliau menyembunyikan mutiara-mutiara ilmu yaitu maksudnya ya ilmu hakikat ya. Kenapa demikian? Kaila yaro dzalika du jahlin, supaya orang-orang yang bodoh itu tidak mengetahuinya. Sebab kalau dia mengetahui ya, mengetahui tanpa paham secara utuh ya. Jadi mengetahui tanpa paham secara utuh, fayuftinuna, itu akan menjadi fitnah kepada kami. Itu. Maka kalau ngaji hakikat ya harus utuh, tuntas ya, ibarat pengen ngerti bentuknya gajah itu dari belalai sampai ekor sampai kaki itu semua harus tahu persis semua. Jangan sampai ya ditanya gajah dia ngertinya kecil karena pas dengar gajah itu pas pembahasan ekornya. Lah ini yang menjadikan fitnah itu seperti ini. Tapi kalau kita paham secara utuh ya insya Allah tahu penempatannya, tahu kedudukannya, mana yang kepala, mana yang belalai, mana yang kaki, mana yang ekor itu. Jadi ini Sayyidina Zainul Abidin ya itu sudah menyampaikan betapa pada zaman itu beliau juga menyembunyikan itu. Kemudian berikutnya ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahu wajhah ya. Sebagai babul ilmi ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, jauharu ilmin, yaitu mutiara-mutiara ilmu. Lau abuhu, andai aku jelaskan ya bihi dengan mutiara ilmu ini. Jadi andai mutiara-mutiara ilmu kok dibahas secara tuntas ya. Lakilah niscaya dikatakan li kepadaku anta mimman ya'budul wasana gitu. Nah, niscaya orang akan menuduhku, menuduh Sayyidina Ali, engkau adalah penyembah berhala gitu. Gitu. Ini kalimat Sayyidina Ali karamahu wajhah. Jadi artinya Sayyidina Ali juga menyembunyikan ya. Sebab khawatir tadi kalau diungkapkan di sembarang tempat itu potensi ya untuk menuduh macam-macam kepada Sayyidina Ali itu tinggi sekali. Ya termasuk penyembah berhala. Ya, karena misalkan ada kalimat-kalimat yang spektakuler misalkan secara lahiriah gitu, tapi sesungguhnya ada makna hakikatnya. Orang tidak melihat makna hakikatnya ketika terucap secara dohir didengar, misalnya ini Allah, loh kok begini, nah, ini akhirnya menjadi fitnah dan sebagainya. Dan itu juga terjadi di zaman sekarang ini ya, menulis sebuah kalimat, kemudian kalimat itu ya secara ilmu syariat ya kontroversi dan potensi mengandung fitnah. Ya, ketika membaca kalimat tersebut pasti orang akan melihat poin pokok itu, tidak akan melihat makna penjelasan secara rinci. Akhirnya menjadi masalah, ramai, ya sampai berujung ke kantor polisi, saling melaporkan. Ini dampak dari menyampaikan
ya, ilmu yang sebenarnya rahasia tapi di ruang publik itu. Kemudian selanjutnya wal istahala rijalun muslimun adami, niscaya orang akan menghalalkan laki-laki muslim niscaya akan menghalalkan darahku, ya. Ya rauna, mereka melihat akbahu ma ya'tunau hasana. Dia melihat, ya, apa yang mereka sampai kepadanya itu adalah akbahu, ya, buruk, ya. Ma ya'tunahu, apa yang datang kepada mereka itu hasanan, ya, dianggap baik itu. Jadi ini kalimat ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga mengisyaratkan bahwa ilmu hakikat pada zaman beliau juga disembunyikan rapat-rapat, karena kalau sampai dibongkar secara umum itu ada potensi fitnah, bahkan sampai menghalalkan darahnya. Nah, begitu juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi menjadi ahli tafsir, ya. Ini Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan, jadi ayat Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ard mislahunna yatanazzalu amru bainahunna. Ya. Ayat ini oleh Ibnu Abbas, lau dzakartu tafsiroha, andai ayat ini aku jelaskan tafsirnya secara hakikat, maksudnya larjam tumuni, niscaya mereka akan merajamku bil hijaroti, dengan batu, ya. Rajam itu ya dikubur badannya, kemudian tinggal kepalanya, terus dilemparin batu. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain, lakultum, niscaya mereka akan berkata inni kafir, sesungguhnya aku kafir. Nah, ini Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang ahli dalam tafsir Al-Quran, pun menyembunyikan rahasia ilmu hakikat. Sampai kalau ini saya ungkapkan makna hakikat apa adanya, niscaya mereka akan merajamku, artinya menganggap kafir, kemudian dihukum rajam. Nah, terus berikutnya ini ucapan dari Syahal bin Abdul Wahab At-Tastari, ya. La tatlu'ul ahdas 'alal asrar qabla tamakunihim. Jangan kamu ungkap, ya, al-ahdas, hal-hal yang baru, alal asrar, atas rahasia-rahasia ketuhanan, qabla tamakunihim, sebelum mereka itu keyakinannya itu tamkin, duduk, istilahnya menetap. Jadi maksudnya jangan sampai mengurai ilmu-ilmu hakikat, ya, pada, ya, orang-orang yang belum paham tentang ilmu hakikat, karena kalau keyakinannya tidak tamkin, ya, dia sebatas memahami apa yang dia dengar, ini juga sama akan menimbulkan potensi fitnah dan salah paham. Kemudian, ya, Nabi ini mengutip dawuhnya Nabi Isa alaihissalam, ya, la tu'allaq ad-dur fi a'naqil khonaziri. Nah, ini juga sama. Ini Nabi Isa alaihissalam juga mengingatkan, jangan engkau kalungkan mutiara pada leher babi. Ini kalimat, ya, majaz, ya, artinya jangan sampai
menyampaikan ilmu hakikat pada orang-orang yang belum memiliki pemahaman ya soal ilmu hakikat ini, karena diibaratkan ini permata dikalungkan di leher babi, ya tidak akan memiliki manfaat dan bahkan dianggap tidak ada nilainya. Itu. Jadi sesungguhnya ilmu hakikat ini mutiara. Itu. Kalau kita bisa menempatkan secara proporsional, maka mutiara ini akan nampak indah. Tapi kalau salah memahami, salah mengamalkan, maka mutiara ini menjadi pintu terjadinya fitnah. Itu. Akhirnya apa? Tuduhan. Ngaji apa ilmu hakikat? Ilmu sesat itu. Lah, ini kan dampaknya, ya, dampak dari orang yang belum paham tentang ilmu hakikat, kemudian dia tidak bisa menempatkan secara benar, menyebabkan tuduhan orang yang tidak paham terhadap ilmu hakikat yang sesungguhnya mutiara dianggap sesat. Itu ini diingatkan oleh dawuh Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, kemudian selanjutnya Syekh Nafis menjelaskan soal kedudukan, ya, ilmu syariat itu ilmu apalah, ilmu hakikat itu apa, ilmu thariqah itu apa, supaya ngerti kedudukannya secara utuh gitu. Bermula ilmu syariat, ya, syariat yaitu sembahlah akan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ya, dengan sepenuh iktikad, ya, hati, ya, untuk mengerjakan apa yang telah menjadi syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jelaskan supaya gampang maksud dari syariat ini ya berkaitan dengan, ya, syariat Islam, yaitu yang berkaitan dengan rukun Islam, ya, seperti dari melaksanakan sholat, puasa, haji, zakat, ya. Ini semua sebagai praktek syariat, ya. Karena ini ilmu dzahir, ya. Dan ilmu dzahir nggak lepas dari ilmu fikih. Maka kalau orang pengen belajar ilmu syariat, ya belajarlah ilmu fikih. Karena untuk bisa memahami bagaimana tata cara ibadah yang benar. Selain kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita juga wajib menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi ini yang disebut syariat Nabi, baik yang sifatnya itu adalah perintah, ya, maupun yang sifatnya itu adalah larangan. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad wajib melaksanakan. Ini yang disebut syariat. Kemudian yang kedua, apa itu hakikat? Ya. Thariqah dulu di sini. Dan arti thariqah itu yaitu seperti bahwasanya engkau sahaja akan Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal, yakni amalkan akan barang yang kamu ketahui. Jadi thariqah ini yaitu mengamalkan ilmu yang sudah dipahami. Ya, contoh, kita menjalankan sholat 5 waktu, ya, didasari dengan ilmu
fikih ya, kemudian kita praktekkan, ya, mempraktekkan ilmu-ilmu syariat secara zahir ini masuk sebagai praktek dari thariqah dalam pengertian tadi kaitannya dengan syariat dan thariqah ya. Tapi thariqah dalam pengertian thariqah sebagai wusul ilallah ya nanti ada penjelasannya sendiri itu. Jadi ini untuk menggambarkan anatomi ya. Syariat itu aspek luar, kemudian thariqahnya itu adalah praktek mengamalkan. Nah, kemudian yang hakikat di mana itu? Dan hakikat itu faedah yang kedua yaitu seperti bahwa engkau pandang akan Allah Ta'ala dengan cahaya yang dipertaruhkan akan Dia pada hatimu dan yaitu batin. Nah, ilmu hakikat ini ya termasuk bagian dari aspek batin. Nah, contoh seperti kita melaksanakan sholat ya, dimulai dari wudhu. Karena kalau nggak wudhu ya nggak sempurna, nggak sah sholatnya. Secara ilmu fikih itu sudah ada penjelasannya. Ada fardunya wudhu 6, ada sunah-sunahnya. Ini semua bersifat zahir. Kemudian para ulama sufi, ya, muhakkikin termasuk Imam Ghazali, Ibnu Arabi mengurai. Ternyata wudhu dari aspek batin juga ada. Kenapa kita harus berkumur? Kenapa kita harus istinsyak, menghirup air ke dalam hidung? Kenapa harus mencuci tangan? Nah, kenapa kita harus mencuci muka? Nah, itu. Ini ada sirnya, ada asror. Nah, inilah yang disebut ilmu hakikat. Nah, maka kalau kita ingin memperoleh dua aspek tadi, ilmu lahir dan batin, ya dua-duanya harus dipahami. Maka dalam hal ini Imam Ghazali di kitab Ihya juga menjelaskan tentang rahasia-rahasia wudhu, rahasia sholat, rahasia puasa. Ini dalam rangka mengungkapkan makna-makna batin yang ada pada praktek syariat zahir. Kemudian di kitab Bidayatul Hidayah juga sama. Artinya kalau kita mau beragama, praktek Islam yang benar, yang utuh, ya dua aspek ilmu lahir dan batin ini harus dipahami supaya kita bisa mencapai pada tahapan kualitas sholat ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang di dalam sholatnya mencapai kekhusyuan. Lah khusyuk ini menarik. Di dalam ilmu fikih ya, rukunnya sholat tidak ada. Itu. Kenapa? Ya kalau syaratnya harus khusyuk, sulit orang untuk mencapai kualitas sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Allah punya toleransi. Ya, kalau memang sholatnya masih berdasarkan ilmu fikih, ya, yang penting tertib rapi, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi ini sebenarnya kan sebagai seorang yang berakal kan harus berpikir secara kritis. Apa dalam beragama saya cukup begini saja? Ya, sholat kayak seperti karyawan, yang penting absen terus selesai kabur gitu. Tidak bisa menikmati kemesraan di dalam sholat. Padahal sholat itu ya mi'rajul mu'min, mi'rajul asikin. Dan itu kuncinya ada di khusyuk. Untuk mencapai khusyuk ya harus belajar ilmu tasawuf, harus belajar ilmu asror wudhu, asror sholat, asror puasa dan lain sebagainya. Dan ini sejalan dengan ya hadis Nabi, la tasihul ibadah
illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah sebelum mengenal siapa yang disembah. Gitu. Maka kalau kita kritisi ya kualitas sholat kita, ya kita nggak menuju orang lah, kita aja lah. Kenapa ada ayat wailul lil musallin? Ya. Ini sesungguhnya kan menyadarkan kita gitu. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Kalau saya memaknai wailun nggak celaka ya, tidak sempurna lah. Sebab kalau disampaikan dakwah ke orang awam, sudah sholat capek-capek masih dianggap celaka. Mending nggak sholat gitu. Nah, kalau tidak sempurna, ya bisa memahami. Oh iya, saya nggak sempurna nggak apa-apalah. Tapi yang penting kita sholat. Nah, apakah sholat kita itu ya sebatas seperti karyawan tadi, yang penting sholat kemudian tanpa merasakan kenikmatan yaitu khusyuk di dalam sholat. Gitu. Nah, disinilah kita perlunya ilmu batin. Kalau kita beragama hanya berdasarkan fikih tok, ya kering, persis seperti karyawan. Ya berangkat dari rumah, pengen cepet-cepet sampai kantor, yang penting dia bisa absen. Setelah absen terus tidur lagi, urusan lain, gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang punya dedikasi, loyalitas, berangkat dari rumah niatnya ibadah karena untuk mencari nafkah anak dan istri, kemudian sampai kantor dia ya sebagai karyawan yang punya loyalitas, dedikasi dengan cara kerja yang profesional dan sungguh-sungguh serta ikhlas, pasti kualitas kerjanya beda dengan orang yang seperti karyawan tadi, hanya sekedar ngejar absensi saja gitu. Nah, dari sinilah kita mulai sadar, ternyata banyak kekurangan-kekurangan kita di dalam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain misalnya, ketika kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, secara fikih takbiratul ihram rukun. Ketika sudah kita ucapkan memenuhi syarat, ya sah sholatnya. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan aqimis sholah inna sholata lidzikri, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Nah, apakah pada saat takbiratul ihram ini benar-benar ingat Allah atau selain Allah? Nah, di sini juga perlu ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Contoh, kalau orang yang tidak paham ilmu tasawuf atau hakikat, ketika takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, dia ya mungkin ngerti maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian dia menganalisa atau berpikir supaya khusyuk, ya supaya kan katanya suruh khusyuk sama Pak Ustadz itu. Apa yang terjadi ketika takbir? Kelihatannya serius banget, kayak khusyuk benar gitu. Ternyata yang ada dalam pikirannya adalah imajinasi, ya memahami Allahu Akbar. Allah dipahami sebatas kaligrafi Arab. Jadi Allah alif lam 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 ha itu dipandang secara khusyuk gitu. Lah kemudian pertanyaannya, apakah itu Allah? Apakah benar cara memahami Allah seperti itu? Nah ini ya juga perlu ngaji tasawuf itu di sini. Kalau kita mengilustrasikan pemahaman Allah dalam bentuk kaligrafi Arab itu yang dianggap sebagai Allah, ya itu kan syirik akhirnya. Lu kok syirik? Itu kan ilustrasi pikiran kita. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sebaik-baiknya tulisan kaligrafi pasti ada titik lemahnya. Nah, akhirnya kan dikaji secara ilmu, ya problem lagi gitu. Nah,
Untuk bisa sholat dengan konsep ihsan, ya, anta budawah ka'annaka taroh, ya, beribadalah kamu, ya, seolah-olah kamu menyaksikan Allah, ya, menyaksikan. Ini perlu ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Itu. Kalau nggak belajar itu, resikonya tadi, ya, membayangkan kaligrafi Arab. Itu. Kemudian jika level ini belum bisa, ya, turun dikit. Wa ilam takun taroh fa innahu yarab. Jika kamu nggak bisa level yang ideal ini, ya sudah turun sedikit, yaitu yakinilah bahwa Allah menyaksikan. Jadi akhirnya kita merasa diawasi oleh Allah, kemudian hati kita akhirnya bisa mulai fokus, nggak kemana-mana karena merasa diawasi. Ya, ibaratnya kalau kita sholat itu, kemudian di belakang kita itu ada orang yang paling kita takuti, segeni gitu ya, itu pasti ya akan dikusuk-kusukkan gitu ya. Apalagi misalkan kalau dulu ya ustadz-ustadz di kampung itu kan pakai kayu, salah dikit langsung dijebret gitu. Akhirnya dia berusaha untuk khusyuk. Nah, kalau cara ini yang dilakukan, maka dia tidak akan mencapai khusyuk yang sesungguhnya. Karena itu setelah kita memahami peta anatomi tentang ilmu syariat, ilmu hakikat, ya, ilmu syariat, hakikat dan thariqah, ternyata kita masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian selanjutnya bahwa syariat dan hakikat itu berlazim-laziman, jadi tidak bisa dipisahkan. Orang sholat, ya, integrasi antara syariat, thariqah, hakikat itu ya menjadi praktek yang integral, nggak boleh dipisah-pisahkan itu. Kemudian syariat, ya, ini makalah ulama, asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat yang tidak dibarengi dengan hakikat itu atilah. Atilah itu ya kosong. Wal hakikatu bila syariah, sedangkan hakikat tidak dibarengi dengan syariat itu batilatun, batal. Gitu. Artinya kalau ngaji syariat tok, fikih tok tanpa dibarengi ilmu hakikat, yaitu ya kosong tadi. Ya sholat sebatas melaksanakan tugas, tidak ada rasa kerinduan atau kemesraan di dalam sholatnya. Begitu juga wal hakikat bila syariat, paham hakikat tapi tidak dibarengi dengan syariat, itu juga batal. Contoh orang-orang yang disebut dengan Islam kejawen, ya, setelah dia paham hakikat, ya, dia nggak mau sholat. Kenapa sholat? Sholat itu kan hanya gerakan lahiriah. Sholat kan hakikatnya eling sama Allah. Saya duduk sambil ngudut, ngerokok, ya, ini eling sama Allah, ini sudah sholat. Nah ini, kalau ada orang yang punya pemahaman ini, berarti masuk dia belajar hakikat, tidak dibarengi dengan syariat yang benar, batilatun, pasti batal. Ya, artinya boro-boro sampai usul ilallah, wong dia sudah cacat, ya, di dalam prakteknya, kok mimpi pingin usul atau pingin ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyampaikan, kullu hakikatin la tu'ayyidu syariah fa hiya zindiqah. Setiap hakikat yang tidak diperkuat dengan syariat, itu. Jadi setiap hakikat yang tidak diperkuat dengan syariat fa hiya zindiqah, maka yang terjadi akan menjadi orang yang zindik. Zindik itu ya tadi, ya, orang kejawen yang dia belajar hakikat, kemudian nggak perlu sholat, ya, nggak perlu haji, pokoknya nggak tariku syariah. Nah, ini namanya zindiko, ya, dan ini ada, ya, banyak orang yang belajar ilmu hakikat yang tidak dibimbing oleh seorang mursyid yang kamil mukamil, potensinya pasti akan mengalami
praktek-praktek yang aneh-aneh dan menyimpang. Sebab apa? Karena dia tidak paham pagar-pagar yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, maupun yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Nah, sehingga dia hanya berpikir melalui akalnya. Akhirnya ya prakteknya semakin jauh dari syariat itu. Kemudian selanjutnya Imam Junaidi juga berkata, "Man tafaqquha bi ghairi tasawufin." Barang siapa ngaji fikih tok, ya. Tok ini tambahan saya ini. Bi ghairi tasawufin, dengan tanpa tasawuf. Faqat tafasaqo, maka sungguh dia akan menjadi orang fasik. Jadi kalau ada orang ngaji fikih tok, wis kitab fikih kabeh sudah dikaji, tapi tidak mau ngaji tasawuf, itu apa? Faqat tafasaqo, gampang menjadi orang fasik. Maksudnya dia akan menggampangkan hukum syar'i karena ngerti dalil, ngerti rahasia dalil. Ya. Akhirnya dampaknya menjadi orang fasik. Fasik itu orang ngerti agama, tapi dia berani melakukan melanggar aturan agama. Itu orang fasik. Nah, ini kan ngeri juga gitu. Nah, ini ada banyak ya kisah ya para santri yang dulunya itu ahli di dalam ilmu fikih, ya, kemudian diisyaratkan oleh gurunya supaya belajar ilmu tasawuf, ya, untuk menjadi keseimbangan. Karena kalau ilmu fikih tok itu ya akhirnya muncul sifat kibir, ya, rumongso paling alim, paling jago itu. Sementara kalau sudah belajar ilmu hakikat itu harus dikosongkan, ditiadakan. Nah, sehingga kalau sudah paham ilmu tasawuf, maka keakuan hilang. Merasa dirinya paling alim hilang, merasa dirinya paling jago hilang, merasa dirinya paling segala hilang, karena sudah memahami yang hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin, orang belajar tasawuf tanpa fikih, itu faqat tazandaqa, maka dia akan menjadi zindik. Itu jadi repot juga kalau dia belajar tasawuf, apalagi tasawufnya dari buku-buku terjemahan, ya, kemudian nggak ngerti induknya, ya, ini potensi untuk menyimpang itu tinggi. Ya, akhirnya menafsirkan ilmu hakikat ya sesuai dengan kehendak nafsunya. Sebab nafsu ini pasti bermain, ya, apalagi dia nggak ngerti ilmu syariat, nggak ngerti pagar-pagarnya, ya pasti hawa nafsunya akan bermain. Bahkan orang yang posisi seperti ini itu aturan-aturan syariat itu bisa dilanggar, gitu. Ya, seperti kayak melanggar aturan-aturan syariat yang sudah dilarang oleh Allah. Kalau dia lagi mabuk ilmu itu bisa dilanggar dengan alasan ini kan kehendak Allah. Ini kan kehendak Allah, padahal dia tidak sadar ini kehendak nafsu, gitu. Ini bahayanya kalau ngaji tasawuf, ya, tidak dibimbing oleh seorang yang ahli. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang mengumpulkan di antara keduanya, faqat tahaqqaqa, maka barang siapa yang mengumpulkan antara tasawuf dan fikih, faqat tahaqqaqa, maka sungguh pemahamannya akan mencapai kebenaran yang hakiki. Jadi artinya syariatnya tetap jalan secara lahiriah, hakikatnya juga jalan secara batiniah. Tidak ada yang aneh-aneh dalam praktek ibadah itu. Kemudian ada perumpamaan, ya, untuk menggambarkan hubungan antara syariat, thorekoh dan hakikat, ya. Ini di sini dijelaskan, yaitu diibaratkan seperti
buah kelapa. Ini pakai seperti niur gitu ya. Syariat itu tempurung, yaitu bagian luarnya kelapa ya. Itu disebut syariatnya. Ya, kulit kelapa sampai batok kelapa itu disebut sebagai syariatnya. Kemudian isinya ya itu disebut sebagai hakikat, yaitu proses ya mengelupas dari serabut sampai batok, kemudian menemukan kelapanya di dalam, terus berproses diolah lagi menjadi minyak. Lah, minyak ini disebut hakikatnya. Sedangkan proses pengelupasan ya sampai menjadi minyak ini namanya thariqah. Itu. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana kaitannya dengan thariqah mu'tabaroh dalam prakteknya? Ya sama. Semua para mursyidin ya dalam praktek ilmu syariat, hakikat dan thariqah pasti 3 hal ini terintegrasi dengan baik. Kemudian para sufi membuat ramuan, yaitu zikir-zikir. Yang zikir ini juga memiliki sanad mutasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, seorang salik ya, ini kan tujuannya menuju Allah. Lah, dalam menuju Allah ini ada tantangannya, ada godaannya, ada hawa nafsunya. Maka tidak akan mungkin sampai pada tujuan kalau tidak bisa menundukkan yang menjadi rintangan dan halangannya. Rintangannya adalah yaitu hawa nafsu, dan yang kedua adalah akal yang rasional gitu ya. Kalau akal yang didasari keimanan ini bisa mendukung, tapi kalau yang rasional murni ini akhirnya lebih dekat kepada ateis. Nah, untuk sampai kepada Allah karena di sini ada penghalang, maka proses untuk menundukkan hawa nafsu yaitu dengan praktek thariqah melalui zikir-zikir yang ada pada tiap thariqah, seperti zikir nafi isbat atau ismudzat, zikir sir, zikir sirul asror dan lain sebagainya. Ini dalam rangka yaitu untuk menundukkan hawa nafsu, menjernihkan hati, membeningkan akal pikiran kita supaya kita bisa wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang salik yang gak bisa lepas dari thariqah, ya dia harus sholat tertib 5 waktu ditambah sunah-sunahnya. Dia juga harus zikir. Kenapa zikir? Zikir ini sebagai senjata untuk melawan apa? Melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yaitu berupa ya setan atau iblis yang masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah. Maka yang bisa menundukkan ya potensi iblis yang sudah masuk ke dalam aliran darah tidak ada lain adalah dengan cara zikir dan riyadhah mujahadah. Maka ketika seorang salik sudah zikir istiqomah, riyadhah istiqomah, pasti potensi nafsu yang ada di dalam dirinya akan mengalami proses penurunan. Begitu juga hati yang sebelumnya itu kayak bak sampah, tapi dengan istiqomah zikir dan riyadhah mujahadah akhirnya menjadi jernih, menjadi bening. Nah, ketika seorang salik sudah jernih hatinya, jiwanya sudah mencapai pada kualitas sawiyah dan mutmainnah, maka disitulah seorang salik baru akan merasakan pencapaian yaitu wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi praktek 3 hal aspek syariat, hakikat,
thariqah ini yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa kita harus mencari mursyid yang punya zikir yang disebut dengan mursyid yang memiliki thariqah mu'tabaroh, ya? Karena supaya kita yakin. Sebab thariqah mu'tabaroh ini memiliki persyaratan yang sangat ketat. Contoh, bagaimana mungkin orang tidak pernah mondok, nggak pernah ngaji, kemudian tiba-tiba membimbing menjadi guru rohani, terus ngajarin zikir, terus zikirnya dari mana? Padahal setiap zikir itu ada maziyah, ya, ada rahasia-rahasia. Kalau salah zikir, akhirnya muridnya nggak karuan. Itu. Karena itu, kenapa kita mencari mursyid yang memiliki thariqah mu'tabaroh? Karena zikirnya paten. Seperti zikir Naksabandia sudah paten, sudah sejak ya mulai dari Sayyidina Abu Bakar ya sampai turun kepada Syekh Bauddin An-Naksabandi, sampai turun kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, kemudian turun ke ulama-ulama Nusantara, sampai sekarang ini sudah teruji dan sudah paten. Begitu juga zikir-zikir lain. Jadi kalau kita mengikuti yang sudah paten ya resepnya, zikirnya, kita sebagai seorang murid itu lasaka sudah tidak ada keraguan. Bagaimana kalau kita ngikut maju mundur ya? Ini dari mana? Itu kan kok tambah aneh-aneh. Nah ini bahayanya kalau kita mengikuti ya orang yang mengaku ya sebagai pembimbing rohani, tapi latar belakang ya keilmuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab ini penting ya, terkait dengan ciri-ciri dari thariqah mu'tabaroh. Sebab di thariqah mu'tabaroh ini menjadi sebagai solusi atau pilihan supaya kita tidak ada keraguan sedikit pun dalam mengamalkan. Ya karena apa? Ya sudah teruji berabad-abad. Nah, kalau yang baru tapi merasa hebat ini kan belum teruji. Apalagi kalau potensi penyimpangannya itu nyata. Karena kalau thariqah yang mu'tabaroh ini ya pasti ya di bawah ya, komando Nabi besar Muhammad SAW, baik secara lahiriah maupun secara rohaniyah. Nah, mudah-mudahan dari penggambaran ini ya kita bisa memahami konstruksi ilmu hakikat, ilmu syariat, ilmu thariqah yang seutuhnya. Sehingga dalam praktiknya kita tidak menimbulkan kontroversi, apalagi menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin dapat mengamalkan, dan mudah-mudahan diberikan anugerah usul ilallah. Amin ya rabbal alamin.